Vincent, ini kan Gimana Vincent tadi demi maksudnya Bang? Ya, untuk menjaga, jangan sampai tahu, kan gitu kan, menjaga ya. Jadi Vincent iya Bang. bersahadat di sini, mudah-mudahan ya dengan sahadat ini niat, walaupun tidak itu kan. Nanti setelah itu jumpa sama Pak Icap. Nanti Pak Icap akan membawa ke masjid terdekat untuk bersahadat lagi. Agar apa? Sahadat ini tujuannya agar bisa terlindung dari Allah, bisa terlindung Vincent. Kita meminta perlindungan sama Allah, agar Vincent itu bisa berdoa kepada Allah meminta perlindungan ketika Vincent bersahadat sekarang ini gitu loh. Paham Vincent ya? Nanti sama Pak Icap, nanti ke masjid dibantu sekalian suratnya gitu. Bisa gitu. Ada kapan awal waktu? Jumpa keluar gitu Bang. Iya bisa keluar Vincent. Nggak bisa Bang. Mau Bapak nggak pernah bolehin kayak gitu. Sebentar aja nggak bisa. Nggak bisa Bang. Bahkan saya ke warung aja harus izin mereka. Betul-betul nggak dikasih. Vincent udah nggak sekolah lagi? Sekolah apa sih? Mau masuk kuliah Bang. Oh jadi alasan keluar nggak bisa? Oh, kalau ini kan tapi nanti saya kuliahnya bakal di Jawa Bang. Oh enggak, maksudnya gini loh. Dalam waktu dekat ini satu Bentar dua hari lagi ini, Bang masuk. satu dua hari ini nggak ada waktu, nggak bisa alasan keluar, nggak ada, Nggak bisa Bang. nggak bisa. Nggak ada alasan keluar Bang. Nggak akan dikasih. Kalaupun bisa dikasih keluar, saya betul-betul harus ada kawan gitu yang betul mama bapak kenal kawan itu siapa gitu Bang. Ada kawan kawan Vincent yang Islam ada. Bisa dipercaya nggak? Bisa. Ada Bang, tapi Ada. ada Bang. Ajaran baru Ini nanti di bulan Jogja, Juli ya Bang. kan. Waduh, yang di rumah ini lah, yang dekat rumah nggak ada. Nggak ada alasan keluar ya, nggak bisa keluar ya. Nggak ada Bang. Nggak ada. Gitu ya. Aku mikirkan suratnya ini gitu loh. Mau ngambil suratnya gitu Bang. Iya, maksudnya biar cepat keluar. Nggak bisa dipakai gitu Bang. Vincent udah punya KTP belum Vincent? Ya, KTP udah Kak. udah KTP udah. Tinggal itu aja. Apa sih kirim ke Bank Blender apa gimana itu Bank Blender KTP-nya? Iya, iya. Ya apilah yang keluarkan, cuman aku lama. Gitu loh. Mana bentar ya, panggil orang api dulu ya. Itu loh. Itu sih permasalahannya. Selama ini kendalanya di situ aja. Ama. Iya, mana api Riau ya, bentar ya. Yang bersahadat di tempat aku nih, yang kutakutkan ya, bila perlu suratnya cepat keluar. Karena jujur ku bilang, yang kutakutkan suatu saat ajal datang, surat tidak keluar, dia meninggal dalam keadaan Kristen gitu loh. Nah itulah yang kuharapkan, cepat keluarnya surat gitu Pak D. Ya emang untuk saat ini pembuatan sertifikat kan lagi terkendala ya, karena laptopnya Bang Adi pun lagi rusak gitu. Tapi insya Allah bisa lah diatasi itu. Ya artinya paling tidak gini loh Pak D, paling tidak adalah sebagai bukti dari kita ya kan, langsung dikeluarkan, walaupun belum dikirim ke dia, tetapi ada sebuah entah di foto gitu untuk pegangan kita gitu loh. Aku takutnya itu aja sih, itu tanggung jawab kita soalnya ya kan, tanggung jawab kita soalnya itu yang aku takut. Udah kirim aja KTP-nya sama tanda tangan. Ya Vincent, Nanti saya apakan. Vincent bisa nanti di dalam KTP-nya Vincent dek, bisa dek, samakan Nabila. Sekalian nomor HP-nya ya. Ya. Nomor HP, terus tanda tangan di atas kertas putih sama KTP. Ya. Oh ini alhamdulillah ada pemberitahuan katanya laptopnya Pangardiansa sudah diperbaiki katanya. Oh udah alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan lah, karena itu sih yang kutakutkan ya kan, kita ajal nggak tahu ya.
Dia di Riau juga Pak De, dia di Riau juga. Dia Pak di Siak, Siak. Loh, siapmu mana, Vincent? Apa tadi katanya sih? Apa sih namanya? Bagit apa nih? Bagit apa sih namanya? Bentar. Halo Vincent, siapmu mana? Gasip, Oh di Gasep, dekatnya dengan aku. gasip. Aku di Dayon. Saya di Dayon. Gasipmu di mana? Di desa mana? Halo, Vincent. Nggak hafal Bang. Eh? Nggak hafal dia. Nanti KTP-nya aja. KTP-nya Emang nanti nggak ya. apa desamu sendiri? Emang kamu orang baru di Gasip? Kok nggak hafal sama Bukan desa? baru sih Bang, kelamaan ngerantau Bang. Ini aja baru-baru Sama kilo tamat, 11 Bang. kemana? Dari kilo 11 kemana? Ke arah Buatan atau ke arah Perawang? Buatan Bang. Ke arah Buatan. Oh. Iya, Bang. Di Pangkalan Pisang atau di mana? Pak De, dia takut Pak De orang tuanya mengancam, makanya dia kan masih umur 18 tahun nih. Ya kan? 18 tahun, mungkin itulah privat ya, tapi dia sudah ngomong sama mamanya kemarin aku masuk Islam. Terus agak Bermarganya sedikit kau? marah. Vincent, bermarganya kau? Iya Bang, Oh, apa margamu? Gultom Bang. Oh, Gultom. Kebetulan aku dulu pernah mensyahadatkan marga Gultom itu dari Tarutung. Iya. Bapak nih Vincent, Bapak, Pak D. Karena Bang Bapak, panggilnya Bapak. Pak Sugi, Pak D Sugi Pak. panggilnya, atau Ustad. Jadi udah dibuat KTP-nya, Dek? Udah? Udah Bang. Udah dipoto kan, udah KTP dikirim? Udah, tanda tangan sama nomor HP. Tanda tangan di kertas putih sama nomor HP-nya. Oh, oke Bang, bentar-bentar Bang. Nah. Nabila nanti DM ke abang ya, Dek? Iya, iya, Bang. Ya, dia jadi WA ya. Iya, iya, Bang. Ini DM kemana Bang? Dia aja Nabila tuh, Nabila. Pak, DM aku ke deh. saya boleh, DM ke saya boleh. Ke Ustadz Sugi sekalian Oke, aja. deh, Dek. langsung aja enggak. Ya, langsung aja ke Ustadz Sugi. Sama nomor HP-mu ya. Nomor HP, foto KTP sama tanda tangan kan Bang? Iya, betul. Iya, iya. Atau nomorku aja catat. Nomorku catat dulu, langsung kirim ke apa? Kalau ke DM ini kadang saya nggak kebuka loh. Kirim ke nomor HP saya aja ya. Catat WA-nya, catat WA Pak Disugi. Oh iya Bang, iya Bang. Nah, catat 08 Udah Bang? ditambah 77 Berapa Bang? ditambah Ustad. 7 Vincent panggilnya Ustad panggilnya. Oh, berapa Ustad ya Ustaz? biasa kan. Ah. 08 0877 ditambah 77 ditambah 2642 ditambah 77 ditambah 93. Enggak Ustaz. Berarti nanti dikirim ke nomor ini, nomor HP, tanda tangan, sama foto KTP. Ya, Ya, betul. Sekarang aja kirim, Dek. Sekarang aja fotokan, Dicatat tuh di kirimkan. bawah tuh. Ah. Kirim ya, Sekarang nanti aja. kalau udah terkirim langsung kita syahadatkan. Iya, kirim sekarang ya, Dek. Oh, iya Bang.
Kencengin lagi tetap layar, share. Posting ulang, teman-teman. Di follow akunnya Vincent. Oten kejang di bawah. Ten, biasa aja Ten. Ten. Panas, kipas. Oten tetap layar, jangan lupa sama love orange. Iya. Tetep layar Ten, tetep layar aja kelenda. Kejang. Makanya giliran kita buat tema, kalian naik membantah. Itu yang terjadi selama ini gitu. Ketika kami buat tema membahas Bible, kalian nggak ada yang berani naik membantah. Jadi orang beranggapan gini, ini kok orang Kristen banyak di bawah, kok nggak ada yang berani naik yang membela imannya ya, gitu loh. Nah itu yang membuat mereka mualaf. Sadar kalian Ten? Nah bukan kejang-kejang typing di bawah. Ketika kita buka tema bantah, buktikan kebenaran Kristen itu gitu. Biar orang nggak lari, banyak yang menyaksikan bos. Banyak menyaksikan. Nah itulah ketika kita buat tema di atas saraf, contoh, nggak ada yang mau naik, nggak ada yang bantah. Lama-lama kan ada kayak Vincent ini, dia memperhatikan di bawah, loh orang Kristen kok nggak ada yang mau naik yang membantah ya? Paling tidak pendeta dong membela imannya, nggak ada. Jadi semana? Wajarlah dia sadar. Begitu dia sadar, kejang-kejang Glenn. Begitu dia mau sadar, baru kejang-kejang Glenn. Kemarin nggak sibuk Glenn bela agamanya. Seharusnya kalian bela di saat bela iman Kristen ini. Sampaikan, tampilkan kebenaran Kristen itu di depan iman lain. Gitu. Bela, wah mana? Gitu. Jangan cuman kayak gini, diam. Baru sekarang kejang-kejang. Ya salah kalian lah. Bilang sama pendeta kalian. Nah, Pak Pendeta, ini kalau kayak gini hancur perpuluhan kita Pak Pendeta. Hancur. Setiap hari malam. Hancur Pak Pendeta. Aduh ya. Hancur. Jadi jangan ngasih makan perpuluhan aja. Datang kau ke Komal-Komal, kasih tahu Pak Pendeta. Pak Pendeta hadapin mereka muslim-muslim tuh bilang gitu. Bela iman Kristen. Jangan mau kasih duit perpuluhan saja. Nanti kau pendeta mualaf kejang-kejang, kalian dimarahinya. Serba salah kalian kan. Kalau kalian nggak mampu kitab, bilang sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, hajar dulu muslim-muslim itu Pak Pendeta, hajar. Masa Pak Pendeta nggak berani maju? Kalau Pak Pendeta nggak berani dia datang kemari, udahlah kalian ikut asadu aja, ikut asadu ya. Ya, jadi Masya Allah Bang ya, malam Jumat lagi Bang ya. Iya. Kalau udah kalian sampaikan kepada Pak Pendeta, masuk tuh Komal itu, bela tuh iman kita Kristen tuh, kan kau yang paham kitab. Banyak alasan nih. Udah asadu juga lah kalian, kalau gitu asadu juga, udah apa lagi? Apa lagi? Kalau udah kayak gitunya udah asadu aja lagi kalian. Ngapain lagi diperjuangkan ya kan? Berarti kan nggak ada kebenaran di ajaran kalian. Itu aja. Nggak ada kebenaran di ajaran kalian. Itu aja, simple kok, gampang kok. Ini dibuat temanya Tuhan Yesus bayi, Yesus fiktif, nggak ada yang mau naik temanya. Apalah ini orang noten nih, nggak dibela imannya ya. Terakhir hancur lah, hancur perpuluhan, sadarlah banyak tiap hari. Sekarang mau sadar baru kejang-kejang Glenn, baru kejang-kejang. Wah, sibuk. Kalian salah kalian sendiri lah. Jangan salahkan kami ya, jangan salahkan kami lihat ya, pengajian panas kok teh, jangan panas. Sampaikan pendeta. Ayo Ten. Daripada panas, tetap layar Ten. Tetap layar aja Glenda, tetap layar aja. Layar Ten. Gas. Tetap layar, jangan kejang-kejang. Kejang-kejang. Kami nggak pernah ada kebohongan di sini bos, nggak pernah. Islam itu tidak seperti Kristen, nggak. Kami tidak ada kebohongan di sini, terbuka. Orang yang suka sering bohong takut untuk dibohongi, itulah Oten. Orang yang suka menipu takut untuk ditipu, itulah. Karena sering tukang nipu takut untuk ditipu, merasa menipu aja kami. Enggak. Hanya. Istilah kalian sibuk kalian bayar. Tiba-tiba nanti bisa jadi anak kalian yang udah sadar, anak kalian sendiri, kapok kalian. Bisa jadi kan? Anak kalian sendiri nanti sadar. Karena imannya belum kuat. Kalau kalian kan udah tua-tua nih, wah udah bekarat iman kalian dah. Nggak bisa loh, iblisnya udah ketua-ketua semua, payah. Cocoknya ikut program Salmas ya Bang, Salmas. Iya, orang Salmas, tetap disalib aja kalian, salib untuk dia. Terpental dia, nanti naik lagi.
Oh enggak. Kelamaan jeda dia. Lagi ngirim apa KTP, dia lagi persiapan. Nah itu lagi dikirim tuh. Ceweknya dia. Cewek. Oh ya Pak De. Masih 18 tahun, 18. Oh, desa Kualgasik. Iya. Ini udah masuk. Udah, apanya. udah dikirim. Udah. Oke, Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah, alhamdulillah. Iya ya Pak De ya. Saya, Bukan tipu-tipu ya Pak De. Kan. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Tuh kan, benar tuh kan. Ambil tetap Kira layar saja kan. ya, nanti kena rungkat ya. Kira saja ya. Ya. Oke. Alhamdulillah. Sah. Sah. Oke, silakan lagi, Dek Vincent. Jadi on cam atau enggak itu blender? Dia on cam. On cam ya. Ben, digedein kiri kanan Bang Den. Ben, yang gede Bang Den. Nah, mantap. Ayo teman-teman, gas lagi, tap-tap layar. Love orange jangan lupa tuh, biar komalnya kuat. Ya. Vincent, udah bisa on cam. Silakan dibuka kamera aja. De on cam. Maaf ya bang, agak gelap. Kenapa gelap? Agak gelap. Orang cantik takut Soalnya kelihatan. matiin Lihat fotonya lampu. cantiknya kau. Cantik, Pak, Dek? Cantik Pak De. Nah, perempuan dong. Gak bisa dinyalakan itu, Vincent. Udah on cam tadi. Iya, tapi gelap. Dan cuman Iya, lampunya matiin. agak gelap aja, Ustaz. Nggak bisa dinyalakan. Udah mati. Sebentar. Dek, nyalain lampu. Bentar ya, Ustaz. Tengok, Nah, itu dia. tengok situasi dulu. Iya, apa? Iya, nggak apa-apa. Ya, sembunyi-sembunyi Pak De. Dari orang tuanya. Ya udahlah. Yang penting KTP udah ya kan? Itu nggak Tanda apa-apa, nggak tangan pakai udah. jilbab. Gitu, Ustaz, nggak gitu. apa-apa. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Namanya ya, juga dalam keadaan terpaksa. Yang penting kita selamatkan dulu. Iya. Oke, baru Vincent ya. Kita mulai ya. Dibuka mute-nya. Lampu gini aja bisa, Ustaz. Udah, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Tuan nggak apa-apa. mama. Ya Ya udah. udah. Angkat jarinya gini. Ada ini nggak? Ada kerudung, entah anduk, entah selimut apa gitu? Tutup kepala. Tutup kepalanya, Vincent. Tutup kepala. Ada anduk, entah apa? Bentar ya, Ustaz. Diambil. Ya. Taplak meja nggak apa-apa, kalau nggak handuk hordeng. Footplay bisa juga. Pak Yai nanti didoakan Pak Yai ya, Pak Yai ya. Ya insya Allah Pak De. Masya Allah. Yo, kencengin layar. Doanya Kiai ini insya Allah makbul. Sebenarnya Pak De tadi Dewa belum puas ya ngobrol sama beliau gitu ya. Tapi ya karena memang beliau sudah yakin akan Islam, sepertinya beliau belajar sendiri gitu kan, belajar sendiri membandingkan antara Bible sama Al-Quran. Karena apa sih, beliau itu betul-betul yang mencari kebenaran ya, sampai akhirnya alhamdulillah itu sudah ya. Silakan Pak De, dilanjut Angkat aja. jari satu gini. Nanti aja ngobrolnya. Ya. Siap ya. Tanpa paksaan kan? Masuk Ustaz. Islam ini kan? Atas Tanpa kehendak hati paksaan, sendiri Ustaz. kan?
atas Oke. kehendak hati sendiri. Bismillah. Bismillah, Ar-Rahman Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Ashadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa ashadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan aku bersaksi Allahu Akbar. bahwa Yesus hanyalah manusia utusan dan ciptaan Allah. Sah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah, saudaraku. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Hari ini saudaraku sekalian, kita baru saja mendapat saudara baru, seorang gadis yang cerdas. Tidak mungkin bukan orang cerdas bisa masuk Islam, itu no. Ya, orang-orang yang mu'alaf adalah orang-orang yang menggunakan akal pikirannya, mentelaah, mencari kebenaran bagaimana agama yang benar itu seperti apa. Nah, Anda hari ini subhanallah terlahir kembali suci, bersih, tanpa dosa. Ya, tidak ada dosa sedikit pun. Ibarat kertas, Anda ini seperti kertas putih, tanpa ada setitik noda. Maka dari itu dijaga baik-baik kertas itu, ya, jangan dinodai dengan hal-hal yang tidak baik. Setelah masuk Islam, semua dosa dibersihkan, semua amal baik di masa sebelum Islam tetap Allah hitung. Dosanya dibuang, amal baiknya dilanjutkan, tetap dihitung. Itu enaknya jadi seorang mu'alaf. Seperti yang dikatakan oleh Kiai tadi, ketika orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka Allah menjamin surga baginya. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akan meninggal dunia yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Jadi ketika Anda mengucapkan 2 kalimat syahadat, Anda sudah memegang kuncinya surga. Karena kunci surga itu, miftahul jannah itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu ya. Untuk lanjutnya nanti saudara-saudaraku yang lain dipersilahkan kepada Pak Yai. Tafadhol untuk didoakan Pak Yai. Ya, insyaallah. Alhamdulillah, ya, kita baru saja selesai menyaksikan saudari kita Vincent telah bersyahadat dan sah memeluk agama barunya yang saat ini agama fitrah, yaitu Islam.
Saya pribadi dan kita semua mengucapkan selamat datang Vincent di agama Vincent yang sekarang yaitu Islam, dan sudah meninggalkan agama masa lalunya yaitu Kristen. Alhamdulillah, kita sama-sama berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan doa ini nanti Allah Subhanahu wa taala kabulkan, Allah perkuat lagi keimanan dan keyakinannya Vincent. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita semua, baik yang di atas komal ataupun yang di bawah. Mari sama-sama kita aminkan ya, kita aminkan ketika nanti saya mendoakan saudari kita ini Vincent. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya rabbal alamin, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyun ya qayyum. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma inni ashhadu annaka la ilaha illa antal ahad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah, innaka antas sami'ud du'a, wa tub alaina ya maulana, innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lillazina kafaru faghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Allahumma sabbitha ya Allah bi ismi Vincent fid dinihil Islam. Allahumma sabbithu ya Allah bi ismi Vincent ya Allah bid dinil Islam. Allahumma hafizha ya Allah bi nuril wal hidayatil Islam. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita setelah sama-sama mendoakan saudari kita yang tadi sama-sama juga kita telah mengaminkan, mudah-mudahan Vincent setelah ini nanti ya silahkan mandi besar ya, mandi, bersihkan seluruh tubuhnya, siram dari kepala sampai kepada kakinya, setiap celah-celah, rongga-rongga itu dibersihkan ya dengan tersiramnya air di sekujur tubuh nanti. Itu artinya digugurkannya seluruh dosa-dosa yang telah lalu hingga akhirnya Vincent alhamdulillah murni semurni-murninya kembali kepada fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidani au yunasrani au yumajisani. Setiap manusia itu, kata Nabi, itu dilahirkan pada fitrahnya.
fitrah terhadap Allah, bersaksi tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Fitrahnya beriman kepada Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini adalah fitrah ketika seluruh manusia itu di alam ruh. Dan sekarang Vincent telah dilahirkan kembali dalam keadaan fitrahnya. Maka oleh karenanya, ya saudari-saudariku semuanya tanpa terkecuali, mudah-mudahan dengan masuk Islamnya Vincent ini menambahkan kesadaran kita begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tidak semua kasih sayang Allah itu bisa Allah berikan kepada hambanya. Kasih sayang Allah yang terbesar kepada hamba adalah ketika hidayah itu Allah berikan tanpa memilih suku, tanpa memilih bangsa, orang kaya, orang miskin, orang berpangkat ataupun tidak. Apabila memang hidayah itu layak diberikan kepada manusia itu, hamba itu, sekali lagi tidak ada satupun manusia yang bisa menghalanginya. Mudah-mudahan kita doakan juga Vincent ini bisa kuat nanti ke depannya, belajar agama Islam bisa lebih baik lagi, datangi para ustadz ataupun ustazah, minta nasihat-nasihat mereka yang ada di kampungnya, atau minta bimbingan ya kepada mereka. Itu saja dari saya, mungkin teman-teman yang lain ada mau menambahkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Vincent, Dek, abang mau tanya, apa yang adik rasakan waktu saat bersahadat tadi, Dek? Yang tadinya badan Vincent dingin, gimana? Enggak tahu bang, gemetaran aku bang. Ah, apa yang dirasakan? Apakah Gemetaran bang. yang selama ini mengganjal di hati, adakah kelegaan di hati? Perasaannya? Bahagia sih bang. Bahagia, Masya Allah, Masya Allah. Takbir. Tidak ada lagi rasa plong, lega, kelegaan di hati ya, perasaan itu ya, plong ya. Tidak ada lagi mengganjal ya. Masya Allah. Rasa gemetar itu hanya reaksi, itu hanya reaksi ya, Dek. Itu hanya reaksi, tapi nanti diperkuat dengan mandi junub. Kira-kira Pak Kiai doanya apa mesti disampaikan sama dia Pak Kiai sebelum mandi itu? Ya diniatkan saja sengaja aku mandi hadas besar, tapi itu di dalam hati ya, karena nanti kan kalau takutnya di dalam WC tidak boleh menyebut nama Allah. Ya, jadi nanti bahasa Indonesia saja Vincent. Ya, aku berniat mandi hadas besar karena Allah Ta'ala. Itu saja sudah sah. Bisa Vincent begitu? Gimana bang doanya? Sengaja aku berniat Sengaja aku berniat mandi hadas besar mandi hadas besar karena Allah Ta'ala. karena Allah Ta'ala. Ya, itu nanti diucapkan di dalam hati, jangan dikeluarkan suaranya. Kalau misalkan nanti kamar mandinya itu di dalam WC ya, ada WC jangan. Jadi itu diucapkan di dalam hati. Karena apa? Karena di situ ada kalimat Allah, di situ ada nama Allah. Jadi di dalam hati saja. Bisa ya? Bisa Vincent ya niatnya? Iya bang. Nah, nanti setelah membaca niatnya itu baru nanti diguyurkan atau disiramkan anggota tubuhnya. Insya Allah ya, semampu Vincent, sebisa Vincent, yang penting niatnya memang mandi hadas besar. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala memahami, karena Vincent ini mu'allaf bukan mukallaf. Berbeda nanti mandi hadas besarnya seperti orang-orang Islam yang sudah pada umumnya. Ya, jadi silakan itu dilakukan dan diniatkan. Begitu saja. Silakan Benda. Ya. Ya. Adakah? Nah, silakan Ustaz. Silakan. Dek Vincent, kamu kan deket dengan saya, paling banter setengah jam juga udah nyampe aku ke tempatmu. Kalau ada apa-apa, hubungi saya aja ya. Siap Ustaz. Paling Ya, setengah nanti jamnya tempatmu dari tempatku. Apa namanya, Koto Gasib deket itu. Setengah jam nggak sampai itu. Kalau dekat dengan Ustaz Sugi bisa lah itu dibimbing. Ya kak, tapi beliau ini kan nggak bisa keluar gitu. Oh iya pula itu masalahnya, beliau ini ada Ya. masalah di situ ya, betul-betul. Ya, saling berhubungan telepon aja nanti. Boleh. Ya. Dek, nama Islamnya ada kira-kira nama yang indah di pikiran Vincent?
Maksudnya bang nama Islam. Nama, iya. Mawar melati bunga berseri. Wah, main kali bang, mawar melati bunga berseri. Aisyah Fatimah Jara. Nah, Aisyah, romantisnya Aisyah. Nah, kalau memang mau diganti namanya Islamnya gitu loh. Biasanya nama Vincent itu nama Oten. Jangan wak munah ya, jangan wak munah. Jangan wak munah. Ya itu nanti aja, nanti Vincent pikirkan aja ya untuk diganti. Silakan Vincent juga cari di Google, nanti silakan. Cari nama-nama itu di Google, nama-nama Islam silakan Vincent. Ya. Vincent sendiri yang cari. Cuma nanti mau bertanya tentang Islam, doa-doa apa yang Vincent ingin lakukan, tanya nanti sama Ustadz Sugi di WS saja. Nanti insya Allah diberikan bimbingan doa-doanya. Tapi yang pasti Vincent tidak boleh lagi makan babi, jangan ya. Siap bang. Ya, insya Allah. Kapan nanti ya mungkin saat ini gimana ya melakukan sholat di kamar Vincent kan kamar sendiri, ya kan. Coba pelan-pelan belajar sholat dulu. Kalau memang bisa sholat di kamar sendiri, insya Allah lakukan. Tapi pelekung nanti nampak ya. Ya alat-alat sholatnya beliau sudah ada atau belum? Belum lah pasti. Maksudnya, karena kan masih di rumah. Iya. Jadi belajar gerakannya dulu. Kalau memang nanti bacaan-bacaannya itu mungkin sulit, sholat itu kan tetap wajib. Jadi mana yang sedapatnya dari mulai takbir sampai salam itu, mana yang termudah, yang penting gerakannya itu dihafal. Ya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Setelah kita bersyahadat, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala sebagai identitas kita, penghambaan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah. Nah, kemudian bagaimana cara pengabdian kita kepada Allah? Yaitu mendirikan salat. Mendirikan salat untuk mengingat Allah. Ya, sekali lagi ini Vincent ini kan mu'allaf, berbeda dengan mukallaf. Jadi orang-orang yang mu'allaf ini, hukum yang diberikan kepada mereka dalam bab fikihnya itu berbeda dengan para mukallaf. Ya, dengan para mukallaf itu berbeda dengan orang Islam. Jadi Vincent pelajari gerakan-gerakannya dengan sempurna. Ada penutup bacaan-bacaannya, terkhusus Al-Fatihah dulu itu, yaitu untuk dihafal. Adapun selebihnya semampunya. Makanya Allah katakan dalam Quran, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, alima allan tusuhu, dan seterusnya. Allah katakan, maka bacalah olehmu yang termudah bagi kamu dari ayat suci Al-Quran itu. Nah, itu perintah Allah. Jadi mana yang mudah, mana yang bisa, bagi para mu'allaf ini ya silakan dibaca, silakan dihafal. Kalau nggak bisa juga, minimal gerakan-gerakan sholatnya itu dipelajari. Maka itu sudah mencukupi. Bagi para mu'allaf, sudah sah sholatnya. Tapi yang paling penting ya harus tetap dipelajari terus, terkhusus surat Al-Fatihah. Begitu Vincent ya. Oke bang. Vincent udah pernah mempelajari sholat subuh berapa rakaat Vincent? Nggak tahu bang. Nggak tahu. Sholat subuh 2 rakaat. Habis itu sholat apa? Zuhur. Pernah dengar sholat zuhur berapa rakaat? 4. Sholat apa aja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Coba, apa enggak? Subuh, terus Sholat subuh, terus sholat zuhur, sholat zuhur, sholat asar, sholat asar, sholat maghrib, sholat maghrib, sholat isya. isya. Coba ulang dari subuh. Coba ulang dari subuh. Lihat YouTube bisa juga tuh nanti. Sholat subuh, zuhur, asar, asar, maghrib, maghrib, isya. dan mantap. Jadi kalau ditawari makan babi apa bisa bilang? Kalau ditawari makan babi apa bisa bilang?
Mulai kau blender, mulai kau. Apa kawan coba? Mungkin dari apa Syekh Ustadz Al-Karomah apa ya? Mahadewa. Silakan Bang Dewa, silakan. Oh, ya. Al-Karomah. Bang. Iya. Nah, nggak, Mbak Vincent, Mbak Vincent, Iya bang. ya, alhamdulillah ya tadi perasaan Mbak Vincent sudah lega ya pada saat mengucapkan prosesi 2 kalimat syahadat ya, Mbak Vincent. Iya bang. Ya, itu kan pada saat mengucapkan prosesi 2 kalimat syahadat. Nah, sekarang bagaimana perasaan Mbak Vincent terhadap AA Dewa ini? Mbak Vincent gimana nih? Waduh. Bercanda ya, Mbak Vincent ya. Baik, Mbak Vincent tadi mau kuliah di Jawa, betul ya? Iya bang. Jawanya di mana itu? Jawa Barat bang. Oh, di Jawa Barat. Iya. Kan Jawa Barat itu luas ya kan? Jawa Barat itu luas, di Bandung mungkin di mana gitu. Loh, kok jeda? Mbak Vincent, jangan jeda Mbak Vincent. Baik, gini ya Mbak Vincent ya. Tadi sih Dewa ingin menanggapi beberapa hal yang tadi disampaikan sama Mbak Vincent mengenai soal agama gitu kan. Apa sih ini diskusi lintas agama itu nggak penting gitu. Bagi kami umat muslim, agama itu penting. Kami dilahirkan membawa agama, kami dibesarkan membawa agama, kami dilahirkan membawa agama, dan ketika kami meninggal pun kami tetap membawa yang namanya agama. Jadi betapa penting yang namanya agama itu. Hidup itu punya aturan itu sederhana Pak Vincent ya. Yang kotor itu akan bau, yang jujur itu akan kuat, dan yang licik ataupun yang bohong itu pasti akan lelah dalam menjaga topengnya. Begitulah kehidupan itu ya. Walaupun sepintar apapun juga yang namanya orang menimbun yang namanya kebohongan, pasti akan terbongkar dengan sendirinya. Begitupun dengan kebenaran, semua pun akan terbongkar. Dan alhamdulillah tadi Pak Vincent sudah belajar mengenai soal Islam. Ya rata-rata kan orang ada perubahan itu kan, yang pertama itu kemungkinan dia itu karena belajar, dan yang kedua mereka banyak yang namanya terluka dengan hantaman dari apa yang disampaikan, apalagi Bang Blender ya yang menyampaikan begitu luar biasa. Hidup itu memang sulit untuk dimengerti, tetapi sulitnya hidup membuat kita itu makin banyak yang namanya mengerti. Sekarang Mbak Vincent sudah masuk ke dalam Islam. Di situ Mbak Vincent harus bisa yang namanya punya pagar. Punya pagar itu artinya itu bisa membatasi yang namanya aturan-aturan yang diterapkan oleh Allah itu sekarang itu aturan itu mulai diterapkan sama Mbak Vincent. Mbak Vincent harus punya pagar, sebagaimana kita pada saat kita itu membuat rumah, di rumah kita itu pasti membuat pagar. Ada yang itu di luar, khusus untuk di luar, ada yang khusus untuk di ruang tamu, ada yang diperbolehkan untuk masuk ke kamar, ada yang diperbolehkan untuk yang namanya masuk ke dapur. Itu semua pagar. Sama dengan pada saat kehidupan kita itu, seperti pagar juga hati kita. Ada yang boleh di luar hati, ada yang boleh di dalam hati, ada yang boleh harus dilupakan di dalam hati. Seperti itu, kita dipagari dengan hal yang seperti itu. Nah, ketika tadi Mbak Vincent mengatakan apa sih makan babi itu ada larangannya. Sebenarnya begini ya, Iwan Pilah ya ini ya. Ketika yang namanya ayat turun ke Nabi Muhammad memberitahukan jangan pernah yang namanya makan babi. Sebenarnya Pak Vincent ya, apakah pada saat itu ada sahabat Nabi Muhammad yang menanyakan, wahai Muhammad, kenapa kami tidak diperbolehkan makan babi? Tidak ada yang menanyakan pada saat itu. Ternyata itu adalah bagian daripada ilmu sains. Itu ditemukan di abad ke-16. Kami sebagai umat muslim, kami itu patuh, kami itu taat.
Ketika Allah memerintahkan jangan kamu makan babi, kami tidak mau tahu ada apa dengan kandungan babi itu. Tidak mau tahu, nggak ada urusan. Yang jelas, ketika Allah memerintahkan kepada kita seperti itu, jangan pernah yang namanya kita menyentuh babi. Jangankan kita memakan babi, mengkonsumsinya saja. Jangankan kita mengkonsumsi, memanfaatkannya saja, itu jelas tidak boleh. Itu dilarang. Kalau misalkan memanfaatkan babi itu boleh, banyak umat muslim yang ternak babi. Itu sudah pasti banyak. Makanya kami tidak dianjurkan, tidak diperbolehkan itu. Yang heran itu ya, orang-orang di sebelah ini, mereka tidak takut dengan aturan Tuhan. Mereka takut dengan aturan yang namanya yang diberikan oleh manusia. Contoh, pada saat mereka itu sakit, orang-orang Kristen itu sakit, dokter mengatakan kepada mereka, jangan pernah makan garam, karena kamu darah tinggi. Mereka ketakutan makan garam. Jangan pernah kamu makan ini, karena kamu kolesterol. Mereka ketakutan makan yang dilarang oleh dokter. Tapi ketika aturan Tuhan datang, jangan pernah kamu makan babi. Bayangkan, jangankan makan babi, tidur sama babi mereka. Bukannya ini menghina, ini fakta. Fakta di lapangan memang seperti itu. Nah, gitu ya, Bapak Vincent ya. Ternyata daging babi itu adalah bagian daripada ilmu sen. Dan ilmu sen di dalam Al-Quran itu bukan diperuntukkan untuk umat muslim, bukan. Ilmu sen di dalam Al-Quran bukan diperuntukkan untuk Bang Blender, bukan diperuntukkan untuk Kiai Pala, bukan diperuntukkan untuk seorang Mahadewa, bukan juga diperuntukkan untuk orang-orang muslim yang jauh dari peradaban di mana mereka sudah meyakini akan Al-Quranul Karim. Bukan. Tetapi ilmu sen di dalam Al-Quran itu hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang ateis, di mana mereka yang tidak percaya akan ketuhanan. Ilmu sen lah yang ditawarkan sama Al-Quran. Nah, begitu. Nah, ketika yang namanya tadi Bapak Vincent sudah mengucapkan prosesi 2 kalimat syahadat, ini harga matinya Bapak Vincent harus melaksanakan yang namanya sholat. Ya, bagaimanapun posisinya, tetap apapun kedudukannya, apapun jabatannya, sekaya apapun dia, nggak ada urusan. Sholat itu wajib. Nggak peduli kaya, nggak peduli miskin, atau ada alasan, saya orang kaya, saya sering sidako, jadi saya tidak perlu sholat. Kita tanya, seberapa kaya ente dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Mas Dewa, saya miskin, saya tidak punya apa-apa, saya nggak bisa sholat. Seberapa miskin ente dengan Nabi Isa alaihissalam? Kami bukan menghinakan Nabi kami, bukan. Karena Nabi Isa alaihissalam di dalam Islam adalah Nabi yang paling miskin. Saking miskinnya, beliau makan aja sama daun. Saking miskinnya, beliau hanya punya baju apa yang melekat yang melekat di badannya. Bayangkan itu. Tapi apakah mereka berpaling dari Allah? Tidak. Mereka tidak berpaling. Jadi nggak ada alasan. Mau dia kaya, mau dia miskin, jabatan apapun juga, yang namanya sholat itu adalah harga mati. Harus kita kerjakan. Karena poin inti ajaran para nabi itu cuma 2 poin inti ya. Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, sholat. Nggak ada lagi selain itu. Maka dari itu, ya, yang namanya sholat, selagi kita masih bisa berjalan ke masjid, berjalanlah kita ke masjid. Jangan sampai kita itu dihantarkan ke masjid. Artinya kita ditandu ke masjid, kita meninggal. Selagi kita masih ada di belakang imam, sholatlah kita di belakang imam. Jangan sampai imam yang ada di depan kita, binasa kita nanti. Nah, gitu. Dan untuk Bapak Vincent ya, Bapak Vincent, Dewa bukan nakutin Bapak Vincent. Dewa tidak ada sama sekali niat untuk nakuti. Persiapkan mental dari sekarang. Mental Bapak Vincent persiapkan dari sekarang, karena kita tahu yang namanya ujian seorang mualaf itu pasti lebih dahsyat daripada kami. Itu sudah pasti. Allah uji, Allah hajar, bahkan Allah hajar sehabis-habisnya itu. Itulah resikonya sebagai mualaf. Maka dari itu, persiapkanlah mental dari sekarang, mudah-mudahan bisa menghadapi itu semua. Tapi Bapak Vincent ya, ketika yang namanya ada di kanan menghina, di kiri menghina, depan belakang menghujat Bapak Vincent, ketika masuk Islam, tengok ke atas. Ada Allah yang selalu sayang sama Bapak Vincent. Tidak usah takut selama punya Allah, tidak usah takut selama punya iman, ya. Dan Dewa sering mengatakan kepada para mualaf, belajar kisah inspirasi dari yang namanya sholat taraweh. Pak Yusar, tolong di-mute dulu Pak Yusar. Tolong di-mute dulu, kalau nggak bisa mute, turun aja nggak apa-apa.
Ya, Dewa sering mengatakan belajar kisah inspirasi dari yang namanya sholat taraweh. Yang namanya sholat taraweh bukan dinilai siapa yang datang dari awal, siapa yang datang dari tengah-tengah. Bukan seperti seorang Mahadewa yang jelas-jelas datang dari awal. Bukan seperti Bang Blender yang datang dari awal. Dan bukan juga seperti Mbak Vincent yang jelas-jelas datang dari tengah-tengah. Apa makna dari sholat tarawih itu? Makna dari sholat tarawih itu, siapa yang sanggup bertahan sampai akhir, dialah pemenangnya. Siapa umat muslim yang ketika akhirnya mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, insya Allah surga Allah persiapkan itu. Itu Mbak Vincent ya. Sekali lagi, semoga Mbak Vincent itu istiqomah dalam menjalankan ajaran agama Islam. Kalau ada yang perlu ditanyakan mengenai soal Islam, jangan bertanya kepada orang Kristen. Ya, bertanyalah kepada orang Islam, karena yang namanya belajar Islam itu harus kepada orang yang tepat. Ibaratnya kalau kita minum air, kita itu minumnya itu yang bagusnya itu di pegunungan, di sumbernya langsung, insya Allah menyehatkan. Jangan sekali-kali minum air di sawah, banyak bangkai kodok di situ, ya. Tentu yang ada nanti keracunan. Itu ya, Mbak Vincent ya. Istiqomah selalu Mbak Vincent ya. Masya Allah. Ya, itulah dari siraman rohani sedikit dari Syekh Al-Mukarram Mahadewa. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Vincent menerimanya dan menjadi apa ya, mempertebal iman Vincent di Islam itu terkhusus ya. Mudah-mudahan, semoga juga perasaan juga jangan pindah ke Bang Dewa. Oke, lanjut. Tadi user tadi mau sadat juga itu user dia mau sadat juga itu. Mana user? Aduh, mak pikir dia mau bersadat juga, cuman dia takut ditekan pendeta. Naik kok user, dia digas sama pendeta gara-gara mau sadat. Naik kok user. Pencerahan dulu Bang Blen dari Pak Kiai. Oh ya, nanti mungkin insyaallah ada Kiai lagi mau sampaikan. Masih Vincent? atas. Ya sedikit aja untuk Ya, Vincent. Ya, setelah Islam ini, Vincent ini kan seorang wanita, seorang perempuan. Saat ini belajar ya untuk bisa menutup auratnya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, untuk masalah sholat tadi sudah disampaikan oleh Bang Dewa. Hanya saja bagi perempuan kan ada yang namanya haid. Jadi kalau nanti masa haid Vincent itu datang, jangan sholat ya, sampai nanti bersih haidnya itu. Nah, jadi kalau haid nanti Vincent jangan sholat. Di dalam Islam itu kalau untuk perempuan apabila nanti masa haid tiba itu nggak boleh sholat sampai nanti bersih masa haidnya. Tutup auratnya, sholat lakukan, masa haid datang, jangan lakukan sholat. Seperti itu. Ya, mungkin tadi sudah banyak ya yang disampaikan oleh Bang Dewa, itu luar biasa. Sudah mewakili yang ingin saya sampaikan. Jadi silakan saja, mungkin kalau mungkin ada pertanyaan dari Vincent sendiri tentang Islam, ya silakan saja kita beri kesempatan untuk bertanya terhadap Islam ini. Baik itu masalah sholat atau apapun, puasa kah, apakah, terserahlah. Baik. Buat teman-teman, Vincent bisa nggak kalau dikirim paket ke rumah Vincent, entah telekung, bisa Vincent simpan? Bisa deh. Bisa Bang. Bisa ya? Di paket kan Bang? Ya, dipakai. Iya bisa Bang. Buat teman-teman, silakan, mungkin ada ya yang mau memberikan di bawah, silakan di DM, minta alamatnya dikirimkan. Dewa mau ngasih buku ini deh, buku sholat. Bisa Vincent? Dewa ada satu tuntunan buku sholat. Insya Allah itu sahih 100%, pelajari bacaan-bacaan sholat. Boleh? Nanti Vincent silakan nanti DM ke Dewa, ya, DM ke Dewa, nanti kirimkan alamatnya, Dewa kirimkan bacaan buku sholat ini. Ya, Pak Vincent ya. Ya. Kalau misalkan mengenai soal hijab, apa sih mau kena gitu, sejadah, nanti Dewa antar langsung ketemu di KUA. Boleh nggak kalau gitu? Nah. Konten dulu. Wah, janganlah malu. Baik, Dewa juga izin pamit ya, Pak Bang Blender. Makasih banyak, Bunda Baby, Bang Icek, Pak
Nabila sama Kiai Pala, terima kasih banyak. Dan untuk Ikhwan Pila, semoga ini adalah satu pesan dari Dewa yang bisa kita amalkan ya. Ingat, Dewa pernah mengatakan gini ya, ingat yang namanya 4T. 4T. Tutup, tatap, titip, tetap. Tutup itu artinya itu tutup aib dan kemaksiatan yang kita lakukan, baik maksiat kita ataupun maksiat teman kita sebagai umat muslim. Kita saling menutupi ya. Tutup, tatap, masa depan yang lebih indah yang bisa kita dapatkan. Titip, doa pada siapa saja yang dekat pada kita agar Allah senantiasa menjaga diri kita dan keluarga kita. Tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu aja dari Dewa. Terima kasih banyak kepada Ikhwan Pila semuanya. Dewa izin pamit karena Dewa ada acara pelelangan kacamatanya Abu Jahal sama sendalnya Firaun. Dewa izin pamit dulu pada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman yang di bawah yang ada rezekinya sedikit ingin bersedekah, memberikan, silahkan DM Vincent. Teman-teman yang di bawah ya, untuk memberikan seperangkat alat sholat, mungkin sama Al-Quran, nanti tinggal dikirimkan, dipaketkan ke rumahnya. Ya, buat teman-teman yang di bawah. Insya Allah mudah-mudahan menjadi berkah buat kalian semua. Vincent, saran abang, Vincent gak usah naik ke komal-komal Kristen ya adek ya. Fokus saja di rumah ya kan, sambil belajar aja tentang Islam, belajar terus, perkuat, belajar bagaimana sholat, apa semua perdalam aja. Fokus ke situ aja, dek. Oke bang. Oke. Ya. The Lucifer monitor, Lucifer, Luci. Ya. Jajen. Monitor. User, kau naik lagi user. Kau mau sadarkan user, yuk, user. Yuk, silakan user, yuk. Gue malu-malu kau mau sadar, yuk. Ayo, apa permasalahanmu user? Keganjalan di hatimu ini, insya Allah Vincent sudah mendapatkan kelegaan hatinya, perasaannya. Yuk, kamu nyusul. Yuk, Vincent, yuk. Apa siapa namamu? User. Naik user. Kau jangan malu-malu untuk bertanya, karena kau dekat sama pendeta. Begini loh user, kalau kau dekat sama pendeta, nggak apa-apa, kau nggak usah on cam. Apa keluhanmu, sampaikan di sini. Jangan takut. Banyak orang dekat sama pendeta. Masalahnya, pendeta pun tidak mau membantu kau. Bunda Dwi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Bang Blender, aku minta alamatnya Vincent, tapi boleh nggak? Takutnya di keluarganya terima paket nanti nggak boleh. Ya, terima paket bisa kalau Vincent bisa terima paket, namanya dibuat ini ya Vincent ya, bisa ya. Kan tertutup, paket itu kan tertutup dia. Iya Bang. Nggak apa-apa Mbak Vincent. Iya nggak apa-apa Kak. Oke. Selamat deh, pokoknya mudah-mudahan istiqomah. Makasih Bang Blender. Aku nanti dikasih alamatnya ya. Iya Bun. Nuhun, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vincent, Bang Blend, itu ada yang dari Malaysia tuh katanya minta share nomor rekening. Mana? Siapa? Atas nama Zek Murad 841. Ya, di DM aja Pak Zek. Silakan Pak Zek. Mana Pak Zek? Pak Zek Murad, silakan minta permintaan Pak. Vincent kuliah ngambil jurusan apa dek? Teknik industri. Teknik industri ya? Oh, itu teknik industri itu laki-laki ya? Di mana dek nanti kuliahnya dek? Rencana dek? Di Presiden University Bang. Oh, Cikarang. Wah, keren itu kampusnya. Kampus mahal itu. Iya.
Industri ya. Iya. Jawa Barat ya. Iya. Itu nanti jadinya apa itu? Di pabrik. Tukang insinyur bang. Tukang insinyur. Iya. Oh. Jalan tol gitu loh Bang Blender, jalan tol proyek. Oh, jalan tol gitu ya. Oh iya. Kampus itu internasional, kampus internasional itu bang. Multi dari macam-macam negara di situ. Oh iya. Oh, macam-macam negara ya. Iya. Dari luar negeri juga ya. Dari luar negeri dan sekolah situ ya. Iya, banyak dari seluruh dunia lah. Ya. Tapi biasa orang-orang yang mu'alaf itu, Dek, pasti kecerdasan itu akan datang dengan sendirinya karena Allah telah buka mata hati dan pendengaran. Kebanyakan pasti cerdas. Insyaallah, mudah-mudahan. Tapi fokus tetap ke agama ya. Jangan tinggalkan sholat. Ya, kalaupun kuliah itu hanya untuk dunia. Dunia ini hanya sementara ya, akhirat selamanya. Dan tetap berdoa agar keluarga Vincent, orang tua sama-sama dengan Vincent nanti dan sama-sama juga nanti di akhirat di surganya Allah. Itu yang kita doakan. Mungkin Vincent banyak di bawah juga ingin mendoakan karena Vincent ini kan fitrahnya. Bisa kan Dek Vincent berdoa untuk kita di sini? Nggak Pandi? Nggak bisa? Buka mute. Agak macet suaranya Bang. Oh iya. Vincent bisakah berdoa untuk kita di sini? Karena Bisa, Vincent bisa. bisa doakan kita di sini semua yang menyaksikan di sini. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Semoga kita sama-sama di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Mohon didoakan buat semua di sini Vincent. Sampaikan nih Bang atau dalam Ya, hati sampaikan Vincent, sampaikan. Sampaikan, doakan. Ya Allah, di sini hamba berada di tempat ini. Hamba sangat berterima kasih ya Allah. Semua rahmat-Mu, Engkau menurunkan kebenaran kepada hamba. Engkau memberikan hidayah kepada hamba untuk menuju jalan yang benar. Ya Allah, hamba berterima kasih kepada Bang Blender dan teman-teman lainnya yang mau mendukung hamba, dan juga Ustadz tadi. Terima kasih Allah, mudahkanlah rezeki mereka, lancarkanlah kehidupan mereka ya Allah. Hapuskanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, berkatilah kami selalu dimanapun kami berada, jauhkan kami dari bahaya. Terima kasih ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah, makasih. Ya Allah. Amin. Amin. Ya mudah-mudahan dikabulkan Allah ya. Ya. Surga. Mulai cerdas. Cerdas Vincent ini cerdas. Surga. Surga monitor. Amin. Ya, amin. Makasih ya, Dek. Udah, Dek. Makasih, Dek. Vincent, jangan lupa di setiap doanya doakan juga orang tuanya, saudaranya. Nanti Vincent selalu berdoa untuk kedua orang tua dan keluarga, semoga mereka dapat hidayah dari Allah, ya.